Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata, diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Semangat di dalam mencari pahala, apalagi di dalam bulan Ramadan. Allah mengobral pahala bagi siapa saja yang betul-betul berlomba-lomba di dalam mencari pahala, maka Allah akan memberikan obralan pahala itu kepadanya. Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, famili kita, teman-teman kita yang tahun kemarin berharap untuk berjumpa lagi dengan Ramadan, tapi ternyata Allah mengqadar lain. Mereka tidak bisa bertemu dengan Ramadan karena sudah kedahuluan dengan ajalnya masing-masing. Maka bagi jamaah yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan tahun ini, ya supaya betul-betul dimanfaatkan, supaya betul-betul dipaksakan dirinya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, baik sholat tarawihnya, baik baca Qur'annya, baik Lailatul Qadarnya, baik zakatnya, dan lain-lain ibadah-ibadah yang lainnya, itu supaya betul-betul taharru fi ibadatillah, semangat di dalam ibadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari Kitabul Wudu. Nomor babnya 75, nomor hadis 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadliman, bab keutamaannya orang bata yang bermalam siapa orang, maksudnya tidur, alal wudu'i, atas keadaan berwudu. Jadi babnya keutamaan orang yang tidur dalam keadaan mempunyai wudu. Sebelum tidur berwudu dulu. Nah, ini kefadolannya apa? Keistimewaannya apa yang akan dia dapatkan. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Mansur an Sa'id ibni Ubaidah anil Bara ibni Azibin qala, berkata siapa Bara, qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita, ketika datang kamu, matja'aka, pada tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwudulah kamu. Wudu aka, seperti wudumu, lisolati, untuk sholat. Cuma kemudian itoja'a, tidurlah kamu, ala syikikal aimani, ala syikika, atas sisimu, al aimani, yang kanan. Maksudnya tidur menghadap ke kanan, atau ya tidur kanan, tidurnya miring ke kanan. Jadi Nabi bersabda, ketika kamu
hendak tidur, ketika kamu hendak tidur, maka kamu wudulah seperti wudumu untuk sholat. Seperti wudumu untuk sholat, kemudian tidurlah ke arah kanan, miring ke kanan. Kemudian tidurnya miring ke kanan. Cuma kemudian kul berdoalah kamu. Allahumma ya Allah aslamtu, menyerahkan aku. Menyerahkan aku, wajhi pada wajahku, ilaika padamu. Fawat tu, dan menyerahkan aku, meletakkan maksudnya menyerahkan aku, amri pada perkaraku, ilaika kepada engkau, ilaika padamu. Wa alhaqtu, dan meletakkan aku, zohri pada punggungku, ilaika padamu, rokbatan karena senang, warohbatan dan karena takut, ilaika padamu. La malja'a, tidak ada tempat ngungsi, wala manja, dan tidak ada tempat selamat, minka darimu, ai min adzabika. Minka itu maksudnya dari siksaanmu. Ila kecuali ilaika kepadamu. Jadi sebelum tidur wudu, kemudian miring ke kanan, setelah itu berdoa. Ya Allah, aku menyerahkan wajahku kepadamu, dan aku menyerahkan semua perkaraku padamu, dan aku meletakkan punggungku ini kepadamu, itu karena senang, karena takut kepadamu, karena tidak ada tempat ngungsi dan tidak ada tempat selamat selain tempatmu. Tidak ada tempat ngungsi, tidak ada tempat selamat selain tempatmu, dan tidak ada tempat ngungsi dan selamat dari siksaanmu kecuali hanya kepadamu. Allahumma ya Allah, amantu, iman aku, bikitabika dengan kitabmu, alladzi yang anzalta menurunkan engkau, wabinabiyika dan dengan nabimu, alladzi yang arsalta mengutus engkau. Sampai situ doanya. Wa nabiyyika alladzi arsalta. Ya Allah, aku iman terhadap kitabmu yang engkau turunkan, dan aku iman kepada nabimu yang engkau telah utus, yang engkau mengutusnya. Doanya sampai situ. Fa'in muta, maka jika mati kamu, min lailatika dari malammu, fa'anta maka kamu alal fitroti atas kesucian. Kalau kamu mati malam itu, sudah wudu, miring ke kanan, kemudian membaca doa ini, maka matimu dalam keadaan suci. Waja'al huna, dan menjadikanlah kalian guna pada doa, akhiroma akhirnya apa-apa,
tatakallamu yang berbicara kamu bihi dengan ma, dan kamu menjadikanlah doa ini sebagai akhirnya sesuatu yang kamu bicarakan. Artinya ketika mau tidur dan sudah membaca doa tidur, ya, setelah berdoa itu tidak usah berbicara lagi. Jadi setelah berdoa itu langsung tidur, ya, tidak berbicara lagi, tidak ngomong lagi kepada istrinya. Kan dalam hadis lain itu atau hadis yang sudah kita kaji itu kan Nabi sebelum tidur itu selalu menyempatkan diri untuk berbincang-bincang kepada istrinya, menanyakan sesuatu yang telah dikerjakan, tadi ngapain aja di rumah, apa yang dilakukan, ada kejadian lucu apa atau apa. Nah, ini. Baru setelah itu membaca doa tidur, kemudian ya tidur, tidak usah berbicara lagi. Ya, sudah membaca doa, udah mapan tidur, istrinya ngajak ngomong, kemudian dia ngomong, ya berarti luntur doa itu. Ketika mau tidur yang baca doa lagi. Jadi kalau sudah mau tidur, kalau sudah membaca doa mau tidur, nah ini diusahakan tidak berbicara lagi, tidak ngomong lagi. Qala berkata siapa Barok, faraddatuha, maka mengulangi aku ha pada doa ala nabi, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu oleh Barok doanya itu diulangi, ya, di depannya Nabi. Falama balagtu, maka ketika telah sampai aku lafat Allahumma ya Allah, amantu iman aku bi kitabika dengan kitabmu, alladzi yang anzalta telah menurunkan engkau. Ketika aku membaca doa ini di depannya Nabi sampai pada lafaz Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, qultu berkata aku wa rasulika dan utusanmu. Jadi lafadznya bukan wan nabiyyika alladzi arsalta, tapi Barok membacanya alladzi anzalta wa rasulika. Qala bersabda siapa Nabi, la jangan begitu. Wa nabiyyika, lafadz wan nabiyyika alladzi arsalta, jangan kamu rubah maksudnya. Jadi ketika Barok di depannya Nabi, dia membaca doanya Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa rasulika. Lalu Nabi negor, Barok ya jangan diganti, jangan begitu kamu baca doanya, jangan kamu ganti, tetap lafadznya wan nabiyyika alladzi arsalta. Ini merupakan kefadolannya orang yang mau tidur, kemudian dia berwudu, ya, setelah wudu kemudian tidur kok ternyata mati, maka matinya itu dihukumi mati fitroh, ya, dihukumi mati dalam keadaan suci, maka supaya dipraktekkan, ya, supaya diamalkan. Jangan mempraktekkan sebelum tidur wudu hanya ketika selesai menjima istrinya, karena malam mau mandi dingin, akhirnya cukup berwudu saja kemudian tidur. Ya jangan begitu, walaupun boleh, tapi tetap dipraktekkan. Walaupun tidak menjima istrinya,
ketika mau tidur ya berwudu dulu. Syukur-syukur sebelum tidur itu membaca ayat-ayat perlindungan ya. Membaca surat Al-Baqarah terakhir, ayat kursi, baca surat Anas, Falak, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca doa ini atau membaca doa tidur baru tidur. Wah, ini akan mendapatkan kefadolan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kitabul wudunya sudah selesai. Sekarang kita lanjut kitabul gusli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul gusli. Catatannya mandi junub atau membasuh, maksudnya mandi junub. Wa qaulillahi ta'ala, wa qauli dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa in kuntum, dan jika ada kalian junuban, orang yang junub, keadaan junub, fattoharu maka bersucilah kalian. Fattoharu maka bersucilah kalian, maksudnya mandilah kalian. Jadi Allah berfirman, jikalau kalian dalam keadaan junub, maka kalian mandilah, mandi junub. Junuban ini ya bisa keluar mani sebab menjima, atau keluar mani sebab mimpi, atau junuban ini bagi perempuan setelah mengerjakan haid. Haidnya selesai maka ditandai dengan mandi junub. Wa in kuntum, dan jika ada kalian mardon, orang yang sakit, au ala safarin atau atas bepergian, au jaa atau datang siapa ahadun seseorang, minkum dari kalian, minal goiti dari WC, maksudnya berak atau kencing, aula mastum atau menjima kalian an-nisaa pada istri. Falam tajidu, maka jika tidak menjumpai kalian, ma'an pada air, fatayammamu maka tayamumlah kalian, so'idan dengan debu. So'idan dengan debu, thayyiban yang suci. Fa'amsahu maka mengusaplah kalian, biwujuhikum pada beberapa wajah kalian, maksudnya wudu, wa aidikum dan beberapa tangan kalian, ya, maksudnya tayamum, ya, tayamum, minhu dari debu. Ma yuridu tidak mengendaki siapa Allah liyaj'ala agar menjadikan siapa Allah alaikum atas kalian min harojin dari sempit, walakin dan akan tetapi yuridu mengendaki siapa Allah liyutahhirakum supaya mensucikan siapa Allah pada kalian,
waliyutimma dan agar menyempurnakan siapa Allah nikmatahu pada nikmatnya Allah alaikum atas kalian wala'allakum dan agar kalian ikut taskuruna bersyukur kalian. Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit, keadaan musafir, atau salah satu dari kalian mendatangi WC karena berak atau kencing, atau kalian menjima istri kemudian tidak menjumpai air, maka kalian silahkan bertayamum dengan debu yang suci, ya, dengan debu yang suci. Maka prakteknya kalian mengusaplah pada wajah kalian dan mengusaplah pada tangan kalian dari debu. Ya. Jadi dalam praktek tayamum ini ya seperti itu, diusap wajahnya kemudian tangannya dari debu. Jadi prakteknya yang pertama itu ya ditempelkan ke debu, gitu. Kemudian langsung ke wajah, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian berdoa. Yang kedua, debu kemudian diusapkan telapak tangan, kemudian ke wajah, setelah itu ke telapak tangan, kemudian ditempelkan ke debu, terus ditiup, kemudian di wajah, setelah itu di tangan. Itulah praktek berwudu atau bertayamum. Allah tidak menghendaki sulit kepada kalian, akan tetapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Jadi dengan adanya Allah memberikan kemurahan dengan bertayamum sebab tidak menjumpai air, itu bukan karena sempit, ya. Justru dengan adanya tayamum itu dapat mempermudah pada kalian, dan agar Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian, tujuannya agar kalian itu bersyukur. Nah ini. Jadi jangan sampai ya ada yang berpendapat bahwa orang yang boleh bertayamum itu apabila dia betul-betul tidak menjumpai air. Yang sudah pernah saya sampaikan bahwa bertayamum itu ketika orang itu sudah berusaha untuk mencari air, baru diperbolehkan untuk tayamum. Tapi kalau tidak ada kondisi tertentu, ya, kemudian di situ ada air, kok dia milih tayamum, nah ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Tapi dalam kondisi tertentu, contohnya cuaca dingin, gitu, kalau kena air itu justru malah memudorotkan kepada dirinya, maka diperbolehkan untuk tayamum walaupun di situ ada air. Di situ ada air. Wa qaulihi dan firman Allah Jalla Maha Agung apa zikruhu sesebutannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman.
La taqrabu, janganlah dekat-dekat kalian as-sholata, pada sholat. Wa antum, dan sedangkan kalian sukaron, orang-orang yang mabuk. Wahai orang-orang yang beriman, kalian janganlah dekat-dekat pada sholat. Maksudnya mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi ayat ini sebelum turun keharamannya arak atau mabuk, ya. Sebelum diharamkan arak itu, sebelum diharamkan mabuk, ya. Maka pada zaman dulu orang mengerjakan sholat itu ya sambil mabuk, minum arak kemudian sholat, ya. Ini kejadiannya sebelum turun larangan khomer, haramnya khomer. Hatta sehingga taklamu, tahu kalian, ma apa-apa, takuluna yang berkata kalian, sampai sadar baru boleh mengerjakan sholat. Wala junuban, wala dan jangan junuban, orang yang junub. Orang yang junub itu tidak boleh sholat atau tempat sholat, ila kecuali abirin, lewat, sabilin, jalan, hatta sehingga taktasilu, mandi kalian. Jadi orang yang menanggung junub itu tidak boleh berada di dalam masjid, kecuali hanya lewat, itu boleh, ya. Kalau dia itu keadaan junub, belum junub, maka dia tidak boleh duduk-duduk, ngobrol berlama-lama di dalam masjid, itu tidak boleh sampai dia mandi junub. Nah ini termasuk perempuan yang haid, ya. Perempuan yang haid itu juga tidak boleh berlama-lama di dalam masjid, ya. Contohnya mbak mubaligotnya nyapu masjid sedangkan dia dalam keadaan haid. Lah kan jalan-jalan Pak di dalam masjid, walaupun jalan-jalan itu tidak boleh. Mbak mubaligotnya lagi halangan, lagi haid, amal soleh nyapu masjid, itu nggak boleh, dilarang, karena dia dalam keadaan haid untuk masuk ke dalam masjid. Maka ya cari yang lain, ya, supaya yang mau bersihkan masjid atau beramal soleh. Wa in kuntum, dan jika ada kalian iku mardon, orang yang sakit, au ala safarin, atau orang bepergian, au jaa, atau datang siapa ahadun, seseorang, minkum dari kalian, minal goidin, dari WC, kencing atau berak, aula mastumu, atau menjima kalian, anisa, pada perempuan, istri, falam tajidu, maka tidak menjumpai kalian, ma'an, pada air, yo fatayamamu, maka tayamumlah kalian, soidan, dengan debu, toyiban, yang baik, yang suci. Prakteknya famsahu, maka mengusaplah kalian, biwujuhikum, pada wajah kalian, beberapa wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, maksudnya telapak tangan. Innallaha, sesungguhnya Allah iku kana, ada siapa Allah, afuwan, maha pengampun, ghafuron, lagi maha mengampuni, memaafkan, dan lagi maha mengampuni. Jadi praktek di dalam orang yang menanggung junub kemudian dia tidak menjumpai air, maka prakteknya tayamum seperti tayamumnya orang yang hendak sholat.
ya. Seperti tayamumnya orang yang hendak sholat, bukan kok gulung-gulung di debu atau dia menyiramkan debu di dalam badannya, itu bukan. Tetap prakteknya sama. Orang yang mandi junub karena tidak menjumpai air, akhirnya dia tayamum, dengan orang yang mau sholat dia tidak menjumpai air, akhirnya dia tayamum, itu sama prakteknya. Sudah dipraktekkan ada 3 praktek di dalam tayamum. Dalam tayamum ada 3 praktek. Jadi tidak perlu orang yang nanggung junub kemudian dia ngambil pasir 5 ember contohnya, atau 1 bak, kemudian dia berendam di dalam debu itu enggak perlu seperti itu. Cukup tayamum saja. Jadi dengan tayamum itu sudah cukup ya, mewakili untuk mandi janabah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.